Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Di Bumi Seperti di Surga. Saudara, pernahkah saudara berpikir mengapa Tuhan Yesus mengajarkan berdoa, "Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga." Matius 6 ayat 10. Kita harus mengerti bahwa surga adalah tempat di mana Tuhan berdaulat secara penuh. Tempat kehendaknya diikuti secara mutlak. Semua makhluk tunduk mutlak kepadanya. Maka dari itu, ketika seorang malaikat terang memberontak, yaitu Lucifer, ia tidak boleh berada di surga lagi. Surga bukan tempat memberontak, bukan tempat oknum yang melawan Allah. Maka iblis harus dibuang dari surga. Ingat, tidak ada pemberontak yang bisa masuk surga. Allah sesungguhnya pada mulanya merancang bahwa bumi ini bisa menjadi surga. Manusia ditempatkan di bumi agar bisa menaklukkan bumi. Jangan melihat bahwa manusia menaklukkan hal-hal fisik saja, karena di bumi juga ada hal-hal non-fisik yang harus ditaklukkannya, yang harus dikalahkannya, termasuk oknum-oknum yang memberontak di surga dan terbuang ke bumi. Itulah misi Allah Bapa menempatkan Adam dan Hawa di bumi. Allah Bapa mau membuktikan bahwa ada makhluk yang bisa taat kepadanya. Jadi itulah kenapa Allah tidak memusnahkan Lucifer segera setelah ia memberontak. Di dalam diri Allah ada suatu sistem yang teratur. Ia adalah Allah yang penuh integritas dan tidak dapat melanggar integritasnya sendiri. Dituliskan dalam 2 Timotius 2 ayat 13 begini. Jika kita tidak setia, Dia, Allah, tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jelaskan saudara? Jadi memang Allah itu memiliki integritas yang penuh. Inilah yang dimanfaatkan Lucifer dengan mencoba melawan Allah. Ketika Lucifer menjadi iblis, Allah tidak serta-merta memusnahkannya, tetapi membuangnya ke bumi. Allah harus mengalahkan iblis terlebih dahulu untuk membuktikan siapa yang patut berkuasa, siapa yang layak disembah dan dipuji, siapa yang layak jadi penguasa, siapa yang layak berdaulat, siapa yang kehendaknya harus dituruti, saudara. Makanya Allah menciptakan manusia yang direncanakan membuat iblis tidak berdaya. Sebab manusia menaklukkannya dengan kepatuhannya, dengan ketaatannya, dengan ketidakpemberontakannya kepada Allah. Manusia pertama inilah yang harusnya mewujudkan kalimat doa Bapa kami yang berbunyi, "Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga." Jadi, kalau berbicara soal surga, jangan hanya bicara soal lokasi, lokus, atau tempat kedudukan dari dimensi ruang. Tetapi bicara soal surga harus dipahami pula dari sudut pandang atmosfer kedaulatan yang harus dijunjung tinggi dan dihargai, yaitu kedaulatan Allah. Saya ulang,
Bicara soal surga harus dipahami pula dari sudut pandang atmosfer kedaulatan yang harus dijunjung tinggi dan dihargai, yaitu kedaulatan Allah. Di bumi seperti di surga, berarti bagaimana atmosfer atau suasana surga itu dapat diwujudkan di bumi. Tetapi manusia pertama ternyata gagal. Adam dan Hawa bukannya mengalahkan iblis, tetapi justru mengikuti di iblis, menjadi pengikutnya, yaitu mengadopsi atau meniru motif iblis, yaitu ingin menyamai Tuhan. Itulah salahnya Adam dan Hawa. Tetapi faktanya mereka memilih jalan itu. Jadi kita berkata, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu merupakan panggilan agar kedaulatan Allah dijunjung tinggi di bumi. Adam pertama telah gagal. Tetapi kita harus tahu rencana Allah tidak pernah gagal. Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk turun ke bumi sebagai Adam kedua, yaitu Yesus Kristus. Tuhan Yesus berhasil membuktikan bahwa dirinya memiliki ketaatan, kepatuhan akan kehendak Bapa. Maka kita yang mengikutinya menjadi saudara baginya, supaya ia menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ini adalah kehormatan bagi kita. Ketika kita taat, ketika kita patuh atas kehendak Bapa, kita mewujudkan surga dalam hidup kita. Maka Tuhan Yesus mengatakan, kerajaan surga sudah ada di antara kamu. Lukas 11 ayat 20. Itu bukan lokus, bukan kedatangan secara fisik, melainkan suasana kedaulatan Allah yang dijunjung tinggi. Tuhan Yesus telah memberikan teladan dengan menghadirkan suasana surga, saudara. Sekarang kita juga harus melakukannya. Kan begitu? Kita harus belajar tunduk atas kedaulatan Tuhan dengan sukarela, bukan dengan paksaan. Harus dengan sukacita dan mengakui bahwa kita tercipta hanya untuk Dia. Kita taat kepada kehendaknya, bukan pula karena jika taat lalu beroleh berkat, jika tidak taat beroleh laknat. Bukan begitu. Ketaatan seperti itu hanya berlaku bagi umat perjanjian lama. Kita beda, saudara. Kita harus belajar bagaimana menghadirkan Allah sebagai Raja atas kehidupan ini, sehingga surga hadir dalam hidup kita. Bukan diukur dari berkat jasmani, bahkan bukan pula diukur dengan kesenangan atau berkat dalam bentuk apapun, melainkan diukur dengan apakah Tuhan senang dengan keadaan kita yang melakukan kehendak-Nya. Walaupun tentu jika kita menyenangkan Tuhan, kita akan bahagia. Tuhan puas terlebih dahulu, baru kita puas. Begitu yang benar, saudara. Jadi, mari jangan dibalik ya, saudara. Mari melalui kebenaran hari ini kita berjuang menghadirkan kerajaan surga, suasana surga di bumi melalui kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.